Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk kami datang kepada Tuhan dalam suatu ungkapan syukur kami. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama. Oleh sebab itu kami memohon kepada Tuhan yang sebagai firman yang hidup. Urapi setiap pribadi kami ya Bapa. Berikan suatu hikmat agar kami dapat memahami dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Maka demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24, saya akan membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dapat mengikuti pada setiap kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu.
aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membawa pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klafos dimanapun Anda berada, dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24, maka diberikan tema dengan tema yang berbunyi manusia dan kefanaan. Manusia dan kefanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jikalau kita mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana percakapan antara manusia Adam Hawa, tetapi juga ular, dan terlebih khususnya percakapan dengan Tuhan Allah. Kita akan memperhatikan bagaimana sikap Adam terhadap Hawa sebelum mereka berdosa. Ia menyambut Hawa dengan antusias, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Namun setelah jatuh dalam dosa, Adam mempersalahkan Hawa karena Hawa telah memberi dari buah pohon kehidupan itu kepada Adam. Adam tak lagi menyebut sang istri sebagai bagian yang terpisahkan dari hidupnya. Bahkan Adam menuduh istrinya sebagai sumber masalah dan seolah-olah hendak menaruh ganjaran dosa itu di pundak istrinya itu. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat daripada pembacaan firman Tuhan ini, ketika Hawa atau ketika istri daripada Adam ini memetik buah terlarang itu, Adam ada di sana. Dan pasti Adam juga menyetujui tindakan istrinya itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena Adam tidak melarang istrinya untuk jangan memetik buah itu. Tetapi Adam membiarkan Hawa untuk berlaku
apa yang diperkatakan oleh seekor ular ini, oleh iblis ini. Nah, itu berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa Adam juga menyetujui, Adam juga mengiyakan apa yang diperlakukan oleh sang istri ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika dosa memasuki hidup manusia, maka hubungan antara manusia pun itu turut hancur. Masing-masing orang berpusat pada diri sendiri dan menuduh yang lain sebagai penyebab utama bila ada masalah yang merusak kebahagiaan. Dapat kita melihat Adam menyebut kepada Tuhan Allah, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang mengajak aku. Adam menuduh kepada Hawa, Hawa menuduh juga kepada ular. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa ketika dosa memasuki hidup manusia, hubungan antara manusia pun itu hancur. Kita saling menuduh satu dengan yang lainnya. Dan oleh sebab itu, andaikan saat itu Adam berkata, baiklah Tuhan, ini tanggung jawabku. Jangan hukum istriku. Aku yang akan memikul tanggung jawab ini. Ampuni dosaku. Tolong aku untuk keluar dari dosa ini. Nah, pasti Bapak Ibu, kondisinya tidak seperti sekarang ini. Kondisi manusia sekarang pasti akan berbeda. Akan berbeda Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Namun ini cuma angan-angan keturunan Adam yang menyalahkan nenek moyangnya juga. Yang jelas Tuhan telah memberikan jalan keluar. Rantai dosa bisa diputuskan saat kita mengaku dosa. Ini terkesan dalam pembacaan firman Tuhan. Rantai dosa ini bisa diputuskan saat kita mau datang dan mengaku dosa itu. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil. Dan Dia akan mengampuni dosa kita. Bahkan juga Dia akan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Oleh sebab itu, manusia dan kefanaan. Kalau kita sebagai manusia, kita tidak mengindahkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Kita masa bodoh dengan keadaan. Maka otomatis kita sebagai manusia, kita akan terus tinggal dalam kehidupan kita yang fana ini. Kita akan tinggal dalam sebuah keterpurukan. Kita akan tinggal dalam sebuah keberdosaan. Karena apa? Karena kita tidak mau terus mencari Tuhan. Kita tidak mau membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak mau datang dan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Mengaku akan setiap keberdosaan kita. Terkadang kita sebagai manusia, kita juga ego. Kita merasa bahwa tidak perlu kita datang kepada Tuhan. Karena kita merasa bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun kita tidak datang dan mencari Tuhan, tetapi Tuhan akan terus mengasihi kita. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan ini, kita mau disadarkan bahwa kita manusia yang penuh dengan kefanaan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang penuh dengan keberdosaan. Perlu untuk kita datang dan cari Tuhan. Perlu untuk kita datang dan berserah diri kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita datang dengan penuh kesungguhan hati, ketika kita datang dengan penuh penyesalan diri, ketika kita datang dan mencurahkan apa yang menjadi kesalahan kita, bahwa Tuhan, Dia Allah yang begitu setia, Dia Allah yang adil, dan Dia adalah Tuhan yang mau mengampuni akan setiap salah dan dosa kita. Kebahagiaan dapat terjadi ketika dosa diakui dan diselesaikan. Ketika hubungan manusia dan Allah dipulihkan, maka kebahagiaan yang sesungguhnya nyata, kekal dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Oleh sebab itu, jangan pernah
melupakan Tuhan. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan, tetapi datanglah terus kepada Tuhan. Dan kita mau menyadari bahwa hidup kita ini hanya sementara. Selagi kita diberikan kesempatan, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Mintalah kepada Tuhan selagi Tuhan dekat. Karena Tuhan Maha Pengampun dan Tuhan Maha Penyayang. Tuhan mempunyai firman. Dia memberkati kita dalam seluruh langkah hidup dan juang kita. Amin. Mari kita berdoa. Lewat keterbatasan kami ya Bapa, lewat kemanusiaan dan kefanaan kami datang dan terus tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami sungguh sangat menyadari kalau tanpa campur tangan Tuhan, apalah arti hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang dan terus tersungkur di bawah kaki salib. Mengaku akan setiap keterbatasan kami, mengaku akan setiap kelemahan kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar lewat setiap pemberitaan firman Tuhan, kami mau benar-benar disegarkan, kami mau benar-benar diberikan suatu pengertian, sehingga kami mau bertumbuh di dalam firman. Kami mau menghidupi firman ini, sehingga kami terus dikuatkan oleh Engkau ya Bapa, untuk kami dapat menjadi kekuatan bagi banyak orang, untuk kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dari kebenaran firman yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kami, tetapi kami juga mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang itu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati hari-hari hidup kami, dimanapun kami berada, dalam setiap pergumulan hidup ini, dalam pekerjaan pelayanan kami. Pakai kami menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Berkati para pendengar Klavos Sukacita, dimanapun mereka berada, dalam hidup dan kehidupan mereka, dalam setiap langkah hidup dan juang mereka. Hamba percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Ketika kami datang membawa diri kami, ketika kami datang dan berserah diri kepada Tuhan, maka segala sesuatu dapat Tuhan nyatakan indah menurut waktu dan rencana Tuhan. Dan itu merupakan janji Tuhan dan amin dalam setiap perjalanan hidup kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi channel Klavos Sukacita. Tuhan memberkati channel ini, sehingga dimanapun kami berada dalam mendengarkan dan mengikuti channel ini, kehidupan kami dikuatkan, kehidupan jasmani kami terus dimampukan, dan kami terus disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami dimampukan. Kami tidak hidup dalam suatu kefanaan, tetapi kami mau hidup dan mencari Tuhan dalam suatu sukacita, kebahagiaan dan kegembiraan. Karena Tuhan bertakhta di atas kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam langkah hari-hari hidup kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang turut campur tangan, semua anak-anak Tuhan yang turut terlibat, Tuhan tolong memberkati hari-hari hidup mereka. Tuhan tolong pakai mereka menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami Bapa. Pakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.